hakikatnya semua itu bersumber daripada Al-Quran, Sunnah, dan kehidupan sahabat. Ingat baik-baik sekali lagi, tertib arahan dalam dakwah ini bersumber daripada Al-Quran, Sunnah, dan kehidupan sahabat. Maknanya ibu bapak yang mulia, ketika kita keluar di jalan Allah, semangat kita letakkan di atas tertib. Kita berusaha mujahadah menyempurnakan arahan ketika keluar. Maka Hadraji beritahu hakikatnya kita telah mengamalkan Al-Quran, kita telah mengamalkan Sunnah dan kehidupan sahabat. Baru ibu bapa yang mulia ada hidayah di dalamnya. Baru ibu bapa yang mulia ada pertolongan Allah di dalamnya. Baru ada tarbiyah di dalamnya. Baru ada keberkahan di dalamnya. Ini maksud ibu bapa yang mulia, kita dengarkan bayan hidayah. Sehingga semangat berkorban kita di jalan Allah betul-betul kita letakkan di atas tertib arahan, usul dan kaifiat. Baru maksud daripada hijrah kita dapatkan. Apa maksud hijrah? Bukan rutinitas mengguguri kewajiban nisab, bukan pindah makan minum tidur di kampung tetangga, tetapi yang dikehendaki dalam hijrah bagaimana wujudnya islahiyah, bagaimana adanya perbaikan, ya, perbaikan dalam iman, perbaikan dalam ibadah, perbaikan dalam muamalat, muasyarah, akhlak. Inilah yang dikehendaki dalam hijrah kita. Sehingga Rasulullah telah bersabda, iman yang afdal, iman yang didapatkan dengan hijrah. Maka sahabat bertanya, apakah hijrah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hijrah adalah engkau meninggalkan datang dalam kehidupan kita. Ibu bapa yang mulia, penting hakikatnya kita telah mengamalkan Al-Quran, Sunnah, dan kehidupan sahabat. Baru ada hidayah, pertolongan Allah, tarbiyah, dan keberkahan di dalamnya. Maka ibu bapa yang mulia, perhatikan, ini waktu singkat, ya, intisari, ya, bayan hidayah akan kita mulai. Perhatikan, ibu bapa yang mulia, Hadraji menghendaki semua jemaah yang bergerak di jalan Allah, baik jemaah rijal ataupun masyarakat, negara jauh, dalam negeri, 4 bulan jalan kaki biasa, 40 hari, 15 hari, 3 hari. Hadirin semua jemaah yang bergerak, Hadraji menghendaki bagaimana mewujudkan 3 perkara. Yang pertama, bagaimana wujudnya islah diri. Yang kedua, membentuk daripada jemaah kes. Dan yang ketiga, menghidupkan daripada amalan masjid. Ini 3 poin hendak kita wujudkan. Jemaah apapun kita, hendaknya wujudnya 3 perkara ini. Maka ibu bapa yang mulia perhatikan, poin yang pertama, islah diri. Untuk dapatkan islah diri, untuk dapatkan islah ketika keluar, dengan 2 perkara. Yang pertama, kita keluar di jalan Allah dengan niat yang benar. Dan yang kedua, kita keluar di jalan Allah dengan cara yang benar. Niat yang benar ketika keluar di jalan Allah, ada 4 niat ketika keluar di jalan Allah. Perhatikan, yang pertama, keluar di jalan Allah dengan niat belajar memperbaiki diri kita sendiri. Jangan ada kesan untuk memperbaiki orang lain dalam usaha yang mulia ini. Ketika kita ada, ya, keniatan usaha memperbaiki orang lain, niat memperbaiki orang lain, Hadraji beritahu kita telah sesat dan menyesatkan. Ya, maka ini ditahqiq baik-baik. Belajar memperbaiki diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala Maha Kaya dan Allah tidak butuh kepada sesuatu di alam ini. Maknanya kita disuruh berkorban. Allah enggak butuh dengan pengorbanan kita. Kita disuruh berkorban untuk diri kita sendiri. Maka ibu bapa yang mulia, jangan menjadi lilin kata Hadraji. Hakikatnya secara zahir dia memberikan cahaya kepada sekitarnya, tetapi hakikatnya dia telah membakar dirinya sendiri. Maka ibu bapa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang pertama, kita keluar dengan niat belajar memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, ibu bapa yang mulia, kita keluar di jalan Allah dengan niat belajar usaha Rasulullah Muhammad SAW. Karena intisari agama ada 2 tuntutan takaza. Yang pertama, kewajiban sebagai hamba kita ibadah. Dan yang kedua, tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah. Yakni kita teruskan risalah, estafet, dakwah, nubuah ila yaumil qiyamah. Maka ibu bapa yang mulia, kita keluar dengan semangat belajar menyempurnakan tanggung jawab kita sebagai umat. Kita belajar usaha Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita sebagai umat, yakni kita teruskan ini risalah sampai hari kiamat. Kewajiban kita ibadah, tanggung jawab kita berdakwah. Maka salah satu niat keluar di jalan Allah, kata para masyayikh, kita keluar dengan jazbah, dengan niat belajar menyempurnakan tanggung jawab kita sebagai umat, atau belajar usaha daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jemaah sekalian, kita niatkan semua keadaan apa saja yang kita dapatkan ketika keluar di jalan Allah. Suasana keadaan senang ataupun sedih, sehat ataupun sakit, semua keadaan niatkan jadi asbab hidayah seluruh alam. Mungkin ibu kangen anak, Masya Allah, ya Allah, engkau terima kangen saya, engkau jadikan asbab hidayah seluruh alam. Semua keadaan, suasana apa saja, niatkan jadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Dan yang keempat, ibu bapa yang mulia, puncak segala niat, kata masyayikh, yakni mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dengan jazbah menjalankan perintah Allah, tujuan akhirat, bagaimana menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan hidup, bagaimana Allah kena ridho kepada kita. Man wajadani wajada kulla syai', wa man faqidani faqida kulla syai'. Siapa yang dapatkan keridhaan Allah, mutlak dia dapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan ridha Allah, mutlak dia kehilangan segala-galanya. Empat niat ini ditahqiq di setiap saat dan keadaan. Belajar memperbaiki diri sendiri, islah diri sendiri, belajar usaha Nabi atau menyempurnakan tanggung jawab kita sebagai umat. Kemudian semua keadaan niatkan jadi asbab hidayah seluruh alam. Dan yang keempat, puncak segala niat, mencari ridha Allah. Ini niat yang benar ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang benar, niat yang benar, cara yang benar. Ini dua syarat untuk dapatkan islah ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang benar macam mana? Cara yang benar, kata Hadraji, keluar di jalan Allah dengan menyempurnakan waktu, menyempurnakan amal. Itulah cara yang benar ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna waktu, 3 hari 72 jam, 40 hari 41 hari, 4 bulan 122 hari. Sempurnakan waktu. Setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktunya. Kemudian sempurnakan amal. Amal apa yang disempurnakan? Yang pertama, sempurnakan amal dakwah. Pastikan har din rozana apne betskaro. Setiap hari pastikan tiap-tiap orang buat dakwah infiradi. Bicara hanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Ini sarana datangnya hakul yakin. Ini sarana datangnya iman kobanana. Salah satu bayan Maulana Sa'ad Hadraji beritahu, khususiat amal dakwah, maksud hakiki amal dakwah, usaha merubah keyakinan, usaha merubah yakin. Karena keyakinan, iman ini merupakan fondasi, buniat, asas daripada agama. Ketika yakin kita sempurna, iman kita lurus, maka pasti tidak tahap demi tahapan ibadah kita akan jadi baik. Muamalat, muasyarah, akhlak, ini kesempurnaan agama akan datang dalam kehidupan kita secara tahapan ketika yakin kita lurus benar hanya kepada Allah Ta'ala. Usaha mendatangkan hakul yakin, usaha mendatangkan iman kebanana, syaratnya hadirin dakwah infiradi. Maka pastikan orang-orang lama berikan muzakarah kepada yang baru-baru, muzakarah iman yakin, muzakarah nafi isbat, muzakarah kudratullah. Dan itu materi dipakai, disuarakan, dengungkan, buat suasana dakwah selama 72 jam. Suasana dakwah kita suarakan, kita hidupkan selama 3 hari. Sehingga ibu bapa yang mulia, Hadraji menghendaki pulang daripada 3 hari, bukan rutinitas mengguguri kewajiban yang penting keluar, tetapi pulang 3 hari ada perbaikan dalam keyakinan kita, ada islah dalam yakin kita. Jaddidu imanakum. Rasulullah bersabda, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasulullah memperbaharui iman? Maka Nabi SAW bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak bicara la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Hadraji beritahu, maaf, Bayi Wahab di Pakistan beliau katakan, intisari daripada la ilaha illallah, nafikan ghairullah. Nafikan selain Allah, nisbatkan Allah. Itu intisari daripada kalimah. Maka dakwah infiradi disempurnakan. Pastikan tiap-tiap orang buat dakwah infiradi, ya. Karena dakwah infiradi
syarat mutlak datangnya iman kebanana, iman yang hakikat. Dan dakwah infiradi kata Hadraji mendatangkan kubuliat dalam setiap amal kita, mendatangkan kubuliat dalam setiap doa kita. Ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Maknanya kata Hadraji, kubuliatnya doa, ya, penerimaan doa, makbulnya doa bergantung keyakinan, dan yakin dapat dengan dakwah infiradi. Maka dakwah infiradi disempurnakan. Untuk kaum rijal, dakwah umumi, pastikan 3 kali dakwah umumi selama keluar di jalan Allah 3 hari. Kemudian dakwah khususinya disempurnakan, jaulat ta'limihnya dibuat hari-hari. Kemudian usuli dan tashkil. Apalagi kita momen daripada musyawarah kota dan musdah, setiap halakah sudah punya rangka jemaah, 1 halakah 2 jemaah, maka hari-hari buat gerak tashkil, hari-hari buat dakwah usuli. Ini hadirin takazah dakwah, amal dakwah disempurnakan. Kemudian amal ta'lim, ta'lim disempurnakan ketika keluar di jalan Allah. Program yang sudah dimusyawarahkan, ada ta'lim pagi, ada ta'lim ba'da asar, ini disempurnakan dengan istiqamah, dengan keagungan. Ya, Masya Allah, sempurnakan amal ta'lim. Sehingga Hadraji beritahu, ketika amal ta'lim disempurnakan ketika keluar, ini syarat datangnya ihtisab, keyakinan yang sempurna, keyakinan yang benar kepada janji-janji Allah di dalam amal. Ketika kita sudah punya keyakinan kepada janji Allah di dalam amal, maka kita akan ada jazbah, gairah, semangat untuk mendahulukan perintah Allah di atas segala-galanya. Kita akan ada kesiapan untuk istiqomah di dalam amal. Karena istiqomah di dalam amal bergantung keyakinan kepada amal. Untuk dapatkan keyakinan kepada amal, itulah maksud ta'lim dibuat. Maka ibu bapa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ta'lim disempurnakan. Ta'lim pagi disempurnakan, ta'lim sore pun disempurnakan. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan Allah Ta'ala, zikir, amal zikir disempurnakan. Zikir pagi petang pastikan 6 kali selama 3 hari. Baca Quran 1 juz hari-hari disempurnakan. 3 hari berarti 3 juz baca Quran. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan Allah Ta'ala, doa-doa masnunah kita amalkan di setiap saat dan keadaan. Kemudian Hadraji beritahu ada target menghafal hadis-hadis pilihan 6 sifat. Kalau 3 hari 1 hari target 1 hadis, berarti 3 hari 3 hadis Nabi. 3 hari 1 doa masnunah, target kita hafal, berarti 3 hari 3 doa masnunah terbaru. Jangan sudah puluhan tahun dalam dakwah, doa masuk pasar mentara tahu, padahal Pak Ojek masuk pasar hari-hari. Maka ibu bapa yang boleh sempurnakan target baca Quran 1 juz, jika pagi petang doa-doa masnunah diamalkan di setiap saat dan keadaan. Kemudian target menghafal doa-doa masnunah dan hadis-hadis pilihan 6 sifat. Kemudian berbanyak doa. Hadraji beritahu doa 1 jam hari-hari ketika keluar di jalan Allah. Takaja standar minimal 1 jam kita doa hari-hari. Setelah ta'lim kita doa, setelah musyawarah kita doa, setelah jaulah, akhirkan amal kita dengan doa. Karena doa intisari ibadah, ad-doa silahul mu'min, wa imaduddin, wa nurus samawati wal ard. Doa senjata orang beriman, cahaya langit dan bumi, tiang agama. Maka ibu bapa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, Romo Yai Uzaran, semoga Allah laskan kubur beliau. Beliau sampaikan doa kita di jalan Allah lebih mustajab daripada doa Nabi-Nabi Bani Israel. Maka perbanyak doa. Tidak ada kita yang tidak punya hajat dalam kehidupan ini. Tidak punya problema dalam kehidupan. Ini saatnya hajat yang menurut kita besar, problem yang menurut kita besar, kita persembahkan kepada Allah yang maha besar. Maka ibu bapa yang mulia, tawajuh, perbanyak doa. Masya Allah, akhirkan setiap kebaikan dengan doa. Karena doa intisari ibadah. Kemudian ibu bapa yang mulia, amal zikir, kemudian ibadah. Dakwah, ta'lim, zikir, ibadah. Ibadah, solat 5 waktu bagi kaum rijal. Perhatikan, menunggu azan. Masyayikh kita beritahu, azan panggilan untuk orang munafik, orang beriman menunggu azan di masjid. Maka sebelum azan dikomandangkan sudah menunggu azan. Ibu-ibu pun demikian. Sebelum azan dikomandangkan sudah menunggu azan di atas sajadah. Kemudian perbanyak baca Quran, istighfar, sehingga mendatangkan khusyuk ketika solat nanti. 5 waktu solat pastikan takbiratul ula bersama imam tidak terlambat bagi kaum rijal. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan Allah, disempurnakan lagi solat-solat sunnah nawafil. Ya, solat fardu 5 waktu dijaga di awal waktu, sempurnakan dengan solat-solat sunnah nawafil. Nawafil maknanya ibu bapa yang mulia, 3 hari berarti 3 kali tahajud, 3 kali duha, sempurnakan solat isyraq, solat hajat, solat awabin, kemudian solat
solat mutlak, solat tasbih. Hadirin ibu bapa yang mulia, Hadraji beritahu maksud keluar praktik agama secara kafah, maksud keluar praktik agama secara mengamalkan praktik agama secara sempurna. Maka jangan ada bagian agama yang ditinggalkan. Maka sempurnakan solat-solat sunnah nawafil, solat witir, ya, solat tahajud, solat awabin, solat tasbih, solat duha, solat toba, solat isra, solat hajat, solat mutlak. Sempurnakan ibu bapa yang mulia. Kemudian nawafil, setelah itu rawatib, ya. Sempurnakan solat-solat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Terutama 12 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Ini minimal rawatib, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan. 12 rakaat ini kalau kita jaga, Allah bangun kita satu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan, Allah telah mengqadha salat jika ada utang salat. Itu ada bab kaidah fikih masailnya tersendiri, nanti dimuzakarahkan. Qadha salat intinya kita perpanjang, belajar salat panjang-panjang. Hadraji beritahu salah satu maksud keluar usaha mewujudkan sifat-sifat sahabat dalam kehidupan kita. Di antara sifat sahabat mempunyai hakikat amal, hakikat salat, sehingga sahabat menarik kudratullah langsung dengan kekuatan salat. Mereka bagi-bagi kepada makhluk dengan kekuatan akhlak. Maka untuk dapatkan hakikat salat, ibu bapa yang mulia, kita praktek. Prakteknya bagaimana? Iza hazabahu amrun faji'a ila salat. Jika Rasulullah SAW ditimpa kesulitan, beliau bergegas mengerjakan salat. Maknanya praktek salat ketika keluar, ada masalah langsung salat. Ada masalah langsung salat. Ada keinginan hajat langsung kita salat. Sampai kapan? Terus salat. Sampai punya pengalaman iman, pengalaman ruhaniyat, nampak dengan mata zahir hajat dunia kita selesai dengan kekuatan salat. Ini hadirin orang seperti ini, dia akan mudah menyambut takaja alam karena dia memiliki hakikat daripada amal. Maka ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dapatkan hakikat salat ketika keluar, maka belajar salat panjang-panjang. Ada masalah hajat, enggak usah beritahu kepada siapa saja. Masya kita beritahu ketika kita keluar, kemudian kita tidak meminta, kita tidak mengadu, ketika tidak mengharap, mengeluh kepada selain Allah, orang seperti ini ketika pulang akan menjadi wali abdul, kata para masya kita. Maka ibu bapa boleh belajar tawajuh hati hanya kepada Allah, bergantung hati kita hanya kepada Allah, berharap, meminta, mengadu, mengeluh hanya kepada Allah. Maka ketika ada hajat, praktek, selesaikan itu hajat dengan kekuatan amal, sehingga minimal sekali dalam keluar kita ada pengalaman ruhaniyat, pengalaman iman, hajat dunia kita selesai dengan kekuatan salat. Ini ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya qada salat jika ada utang salat. Intinya ibu bapa yang mulia, nanti dimuzakarahkan masail daripada qada salat. Kemudian hadirin sekalian, amal khidmat pun disempurnakan. Ibu bapa yang mulia, Hadraji beritahu ketika keluar di jalan Allah, jadikan diri kita khadim dalam jemaah kita. Jadikan diri kita pelayan untuk jemaah kita. Hadirin, orang yang punya sifat khidmat, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dapat Allah dan Rasulnya, akan dapatkan segala-galanya. Maka ibu bapak boleh minimal diri kita menjadi manfaat untuk orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ya syarat mutlak untuk dapatkan islah ketika keluar di jalan Allah. Sempurnakan waktu, sempurnakan amal, niat yang benar, cara yang benar. 4 niat tadi ditahqiq di setiap saat dan keadaan. Kemudian cara yang benar, sempurnakan waktu, sempurnakan amal. Kemudian ibu bapa yang mulia, kalau 2 perkara ini kita buat, niat benar, cara benar, sempurna waktu, sempurna amal ketika keluar, baru tarbiyah pendidikan kita di jalan Allah akan menjadi sarana islahiyah, wujudnya agama sempurna bertahap dalam kehidupan kita. Kalau tidak, ibu bapa yang mulia, Hadraji beritahu, kalau tidak keluar dengan niat dan cara yang benar, Masya Allah, maka tarbiyah pendidikan kita selama di jalan Allah akan dikalahkan oleh tabiat, kebiasaan buruk kita. Summa na'udzubillah. Beliau beri tamsil, satu orang raja berikan tarbiyah pendidikan kepada 1 ekor kucing. Apa tarbiyahnya? Kucing tadi dilatih menari sambil memegang lilin. Berjalan waktu 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kucing tadi pun telah pandai menari sambil memegang lilin. Maka semua rakyat diundang datang ke istana kerajaan, mau menyaksikan kucing yang sang raja menari sambil memegang lilin. Hadirin, di depan sang rakyat yang begitu banyak, kucing tadi pun telah dikeluarkan. Namun dalam keadaan menari sambil memegang lilin di hadapan rakyat yang begitu banyak,
Satu orang fulan telah datang bawa tikus satu karung. Kemudian tikus satu karung tadi dihamburkan di hadapan sang kucing tadi. Maka tabiat, kebiasaan buruk kucing, fa'il terabai kucing terabisa lihat tikus. Maka dengan spontan lilin dia buang dan dia terkam tikus satu persatu. Singkat cerita, lilin mengenai tirai-tirai kerajaan. Kerajaan pun telah hangus dengan seketika. Kemudian sang raja bertanya, apa yang terjadi? Maka fulan tadi dia bilang, yang terjadi saat ini tabiat mengalahkan tarbiyah. Nauzubillah. Tarbiyah, pendidikan selama 4-5 bulan menari memegang lilin tadi, dikalahkan dengan seketika oleh tabiat. Ini dampak, ini natijah hasil ketika keluar di jalan Allah tidak dengan niat yang benar dan cara yang benar. Yang dikehendaki tarbiyah, pendidikan kita di jalan Allah mengalahkan tabiat, mengalahkan kebiasaan buruk kita, bukan sebaliknya tabiat mengalahkan tarbiyah. Maka ibu bapa yang mulia, penting untuk datangnya islah, untuk dapatkan islah ketika keluar, pastikan dua perkara ini kita amalkan. Niat yang benar, cara yang benar. 4 niat, belajar memperbaiki diri sendiri, belajar usaha Nabi, semua keadaan asbab hidayah, cari keridhaan Allah. Pastikan 1 kali 24 jam tahqiq diri kita, saya dalam amal yang mana. Kalau kita tak buat dakwah, kita sibuk dengan ta'lim. Tidak ta'lim, kita buat zikir ibadah infiradi. Tidak zikir ibadah, kita khidmat. Kalau tidak ibu bapa yang mulia, mendingan tidur, karena waktu luang pintu menuju kemaksiatan kata para masyayikh kita. Sesaat saja kita di luar 4 amal kenabian ini, dakwah, ta'lim, zikir ibadah dan khidmat, maka hakikatnya kita tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat terakhir di Sri Petaling, Malaysia, kami dengar surah Malaysia katakan, orang yang keluar di jalan Allah banyak layani, banyak sia-sia, banyak ghaflah, banyak kelalaian. Hakikatnya kita telah menzalimi keluarga yang kita tinggalkan. Kita zalim kepada anak yang kita tinggal. Kita zalim kepada pekerjaan yang kita tinggal, mertua, orang tua, rumah dan lain sebagainya. Zalim kita kepada mereka ketika kita keluar banyak sia-sia dan kelalaian. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu di jalan Allah amanah. Maka hadirin, sempurnakan waktu, sempurnakan amal, niat diluruskan. InsyaAllah 3 hari kita menjadi sarana tarbiyah, datangnya islahiyah, perbaikan, datangnya hidayah dalam kehidupan kita. Bahkan Allah jadikan kita sebab datangnya kebaikan untuk umat ini. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dengan menjaga kesatuan hati, ya, pakai kacamata kebaikan. Orang beriman tawadhu, letakkan diri kita di bawah rumput. Jangan pernah merasa lebih baik, merasa semua orang lebih baik daripada diri kita. Ini akhlak seburuk. Di tengah-tengah di tengah-tengah keburukan orang lain kita melihat kebaikan. Di tengah-tengah kebaikan kita melihat keburukan. Itulah ikhlas. Di tengah-tengah keburukan orang kita lihat kebaikan. Itulah akhlak. Maka orang beriman, dia akan merasa semua orang Islam lebih baik daripada diri dia. Ketika dia nampak orang tua, dia akan katakan dia lebih baik. Usianya lebih tua, otomatis kebaikannya lebih banyak dibanding saya. Ketika dia nampak anak muda, dia akan katakan dia lebih baik. Usianya lebih muda, otomatis dosanya lebih sedikit daripada saya. Ketika ada jazbah ini, hadirin, ketika ada mijas ini, maka akan datang cinta, mahabbah, sayang kepada umat ini. Maka ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kepahaman, hilangkan pengetahuan, hilangkan, hadirin yang mulia, kepahaman, pengetahuan dan pengalaman. Hilangkan perasaan saya orang lama, hilangkan perasaan saya Masya Allah fikir main ahli korban juminta dan lain sebagainya. Merasa bodoh, merasa bukan siapa-siapa, merasa belum buat apa-apa dan gak bisa apa-apa dalam dakwah ini. Baru ibu bapa yang mulia akan datang taraki, akan datang peningkatan dalam kefahaman kita. Terus niat belajar dalam dakwah, terus buat pengorbanan dengan sifat takut dan sabar, dengan sifat takut dan harap, ya. Terus buat pengorbanan, terus meningkat dalam pengorbanan dengan sifat takut dan harap. Takut jangan sampai pengorbanan kita termahrum, ditolak oleh Allah. Dan hadirin berharap agar pengorbanan kita qabuliat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadraji ulang-ulang dalam bayan hidayah, pastikan keluar di jalan Allah tidak ada yang bawa mobile, tidak ada yang bawa handphone ibu bapa yang mulia. Karena dengan membawa handphone, kata Hadraji, secara tidak langsung hadirin, orang yang keluar membawa handphone, dia tidak akan mencapai ketawajuan hati yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar ini hadirin belajar mati sebelum mati. Belajar hadirin yang mulia, tawajuh hati kita hanya kepada Allah. Kita belajar keluar ini meminta, mengadu, mengeluh, berharap, bergantung hati kita hanya kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka putus
putuskan hubungan kita dengan ghairullah, putus hubungan kita dengan dunia dan khurafatnya, maka ibu bapak yang mulia pastikan keluar, tidak bawa mobile. Yang sudah bawa dinonaktifkan insyaallah. Karena insyaallah, kemudian bapak yang mulia membentuk jemaah kes, kemudian kita fikirkan juga masjid yang kita datang bagaimana hidup